Hai, selamat datang di Kaktus IDN. Dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas dari cerita seri Gensoki. Video ini adalah lanjutan dari video seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video game sebelumnya bisa nonton terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita kita mulai kembali dari sudut pandang Miharu, di mana Miharu saat ini sedang teringat akan mimpi yang baru saja dia alami. Di dalam mimpinya, Miharu mendengar suara wanita yang memintanya untuk memilih keputusan, yang menurut Miharu adalah sesuatu yang salah. Selain itu, Miharu juga merasa bahwa dia pernah mendengar suara yang ada di dalam mimpinya, meskipun Miharu sendiri tidak merasa mengenalnya. Dalam lamunannya, Miharu terus memikirkan apa arti dari mimpi yang dia alami. Akan tetapi, Aki tiba-tiba menyapa Miharu. Beberapa hari ini, Aki telah tinggal bersama dengan Miharu. Dan sambil memeluk Aki, Miharu kemudian berpikir mungkin keputusan penting yang harus dia buat adalah sesuatu yang berkaitan dengan Aki. Kemudian cerita berpindah di dekat perbatasan kerajaan Galar, di mana saat ini Celia sedang dikejar oleh Riz dan juga Renji. Dalam pengejaran itu, Renji dengan kekuatan penuh melayangkan serangan berskala besar. Namun di sisi lain, Celia ternyata juga melayangkan sihir skala besar juga, di mana benturan antara serangan sihir itu menciptakan cahaya yang hampir menutupi seluruh area penglihatan. Tidak sampai di sana saja, benturan serangan Renji dan Celia juga menciptakan sebuah gelombang kejut, yang mana gelombang kejut itu membuat Renji menjadi tidak sadarkan diri. Sementara Celia berusaha keras untuk tetap sadar dan mencoba untuk melarikan diri, karena Celia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi Riz dan Renji. Memanfaatkan momentum ledakan serangan barusan, Celia pun segera terbang menuju perbatasan kerajaan Galar. Sementara di sisi lain, Riz saat ini sedang menggendong Renji yang sedang pingsan. Ledakan antara serangan Renji dan Celia masih meninggalkan jejak di udara. Namun Riz tahu bahwa Celia pasti masih hidup. Jadi karena itulah Riz masih mencoba untuk mencari Celia sambil membawa Renji. Namun di saat Renji sudah tersadar, Renji nampaknya malah menjadi gelisah dan tidak bisa tenang, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Celia ternyata bisa menahan serangan terkuatnya. Bagi Renji, senjata ilahi seharusnya adalah senjata terkuat, mengingat senjata ini hanya dimiliki oleh para pahlawan. Namun faktanya bahwa Celia mampu menahan serangan Renji membuat Renji menjadi frustasi. Kena mental. Menanggapi Renji, Riz kemudian pun mulai mengatakan bahwa pada zaman pahlawan dahulu ada juga sihir yang sangatlah kuat. Akan tetapi Riz tidak tahu mengapa Celia bisa menggunakan salah satu sihir itu. Baik Riz dan Renji masih bingung akan situasi yang terjadi pada mereka saat ini. Namun dengan sihir terbangnya, Riz kemudian membawa Renji untuk segera mencari Celia kembali. Dari pusat ledakan benturan tidak ada tanda-tanda di mana Celia saat ini. Jadi karena itulah Renji kemudian memutuskan untuk melakukan pencarian di tanah. Sementara Riz akan tetap mencari dari atas udara. Dan lalu di sisi lain saat ini Celia sudah berada di dekat wilayah kerajaan Galar. Atau lebih tepatnya Celia saat ini sedang menuju ke kota Amando. Sihir serangan yang dipakai oleh Celia sebelumnya telah memakan banyak kekuatan sihir miliknya. Jadi karena itulah Celia tidak bisa meningkatkan kecepatan terbangnya. Karena hal itu pasti akan membuatnya langsung kehabisan sihir. Celia saat ini memang memiliki batu roh yang diberikan oleh Rio. Akan tetapi jika Celia menggunakan batu sihir itu untuk menarik kekuatan sihir secara langsung, hal itu nantinya pasti akan membuang 20-30% kekuatan sihir yang ada di dalam batu itu. Karena pada dasarnya batu roh itu harus digunakan secara perlahan.
Sejak mendapatkan beberapa ingatannya, Celia sudah mempelajari banyak sihir kuno. Akan tetapi sihir-sihir kuno itu terlalu boros akan kekuatan sihir. Dan hal itu sudah terbukti dengan pertarungan Celia sebelumnya. Dan karena Celia sekarang harus segera melarikan diri, Celia pun kemudian memutuskan untuk menarik beberapa sihir dari batu roh. Dan kemudian segera melesat terbang menuju ke kota Amando. Tujuan Celia saat ini adalah kediaman Liselotte, dan sesampainya di sana Celia pun langsung bertemu dengan Liselot dan menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Serta Celia juga meminta Liselotte untuk mengirimkan pesannya kepada Putri Christina. Mendengar cerita dari Celia, Liselot sempat tidak percaya tentang apa yang sudah terjadi. Karena jika dipikirkan lagi, pelarian Celia dari kelompok Duk Arbor seperti sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, Celia bukanlah tipe orang yang suka untuk berbohong. Jadi karena itulah, Liselotte kemudian memutuskan untuk percaya dengan cerita Celia. Namun terlepas dari semua itu, Liselotte kemudian menanyakan tentang apakah Celia juga akan kembali ke ibu kota kerajaan Galar. Menanggapi ini, Celia pun langsung mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke ibu kota karena Celia saat ini berniat untuk mengecek kondisi dari keluarganya yang ada di kerajaan Beltram. Mendengar ini, Liselotte pun langsung merasa cemas, mengingat tak lama ini Celia baru saja melarikan diri dari kejaran kerajaan Beltram. Namun meskipun begitu, Liselotte paham bahwa Celia hanya mengkhawatirkan keluarganya. Terlebih mereka tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh kelompok Duk Arbor. Memikirkan masalah ini, Liselotte sebenarnya ingin membantu Celia dengan mengantarkannya menggunakan kapal terbang perusahaan dagang. Akan tetapi sejak kejatuhan Rodania, kapal perusahaan dagang telah dilarang untuk memasuki kerajaan Beltram, kecuali untuk beberapa kota untuk pengiriman barang. Dan kota wilayah Conclair tidak termasuk di dalam kota-kota pengiriman barang itu. Selain itu, jika Liselotte tetap memaksa menggunakan kapal terbang, hal itu nantinya malah akan menyebabkan masalah internasional. Namun di saat Liselotte masih memikirkan hal ini, Celia kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian saja. Dan Celia hanya akan memerlukan waktu 3 hari perjalanan. Mendengar itu, baik Liselotte maupun Arya yang ada di sana langsung nampak terkejut. Karena mereka kali ini meragukan perkataan Celia. Mengingat kota Amando dan wilayah keluarga Celia memerlukan waktu beberapa bulan jika berjalan. Namun Celia kemudian meyakinkan mereka bahwa dia saat ini sudah mempelajari cara untuk terbang. Jadi karena itulah Celia saat ini bisa bergerak dengan cepat. Akan tetapi meskipun mendengar penjelasan Celia, Liselotte masih saja tetap khawatir. Jika melihat apa yang dilakukan oleh Celia, Liselotte tahu bahwa Celia ingin segera pergi menemui orang tuanya. Karena jika dia pergi ke istana utama terlebih dahulu, Putri Charlotte pasti tidak akan mengizinkan Celia untuk pergi ke Beltram. Jadi karena itulah Celia ingin Liselot untuk mengirimkan laporan kepada Putri Christina. Liselot sangatlah paham dengan kekhawatiran yang dialami Celia saat ini. Namun meskipun begitu, Liselot tidak bisa membiarkan Celia pergi begitu saja. Jadi sebagai syarat membantu Celia kali ini, Liselot meminta Celia untuk membawa Arya sebagai pendampingnya. Mendengar ini, Celia awalnya nampak tidak setuju. Akan tetapi sebagai teman, Liselot tentu saja tidak akan membiarkan Celia pergi sendirian. Arya adalah seorang petarung terampil dan juga tangan kanan Liselotte, yang mana hal itu membuat Celia ragu jika harus membawanya. Terlebih beberapa waktu ini pernah terjadi insiden penculikan Liselotte. Namun meskipun begitu, Liselotte masih meyakinkan bahwa masih ada penjaga lainnya. Selain itu, karena Celia akan pergi dengan cara terbang, Liselotte juga memberikan batu sihir dan pedang kepada Celia sebagai cadangan sihir dan senjata untuk bertarung jika diperlukan. Kemudian beberapa menit akhirnya telah berlalu, dan kini adalah saatnya bagi Celia dan Arya untuk segera berangkat. Tidak seperti biasanya, Arya saat ini mengenakan pakaian batu walang, sementara Liselotte dan beberapa pelayan lainnya mengantarkan kepergian mereka.
Seperti biasa, para pelayan Liselotte masih saja ramai, di mana mereka mengatakan bahwa Celia dan Arya tidak perlu merasa khawatir akan keselamatan Liselotte. Namun meskipun begitu, Arya mengingatkan mereka lagi untuk meninjau sistem perlindungan Liselotte, supaya kejadian penculikan tidak akan terulang lagi. Dan lalu setelah ucapan perpisahan selesai, sambil membawa Arya, Celia pun menggunakan sihir terbangnya. Yang mana hal itu tentu saja memunculkan perasaan dejavu pada Arya dan Liselotte. Namun entah mengapa mereka tidak bisa mengingat apapun tentang hal itu. Melihat ini, Celia pun menjadi merasa sedih karena mereka ternyata tidak bisa mengingat Rio. Kemudian cerita berpindah di saat Celia masih belum mencapai kota Amando. Karena tidak bisa menemukan Celia, Rex dan Renji akhirnya memutuskan untuk kembali ke benteng dan melaporkan bahwa Celia nampaknya berhasil melarikan diri. Pada awalnya, Duke Arbor sempat mengeluh atas serangan yang dilakukan Renji dan juga Rex. Karena jika seorang pembawa pesan sampai mati, hal itu nantinya akan memperumit kondisi saat ini. Terlebih Putri Christina juga baru saja menyatakan kenaikan tahtanya. Mendengar ini, Rex pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki pilihan lainnya lagi. Selain itu, Rex juga berpendapat bahwa tidak masalah juga jika seandainya Celia sampai mati sekalipun. Terlebih setelah apa yang mereka lakukan terhadap Restoration. Mereka seharusnya saat ini tidak terlalu khawatir dengan citra mereka. Mendengar perkataan Rex, Charles pun langsung terdiam. Sementara Duke Arbor mulai setuju dengan apa yang diucapkan oleh Rex. Sebenarnya pada percakapan mereka, Charles masih tidak setuju dengan upaya pembunuhan Celia sebelumnya. Akan tetapi Duke Arbor menegaskan bahwa itu tidak masalah. Karena jika Celia terbunuh sekalipun, mereka hanya harus tidak mengakui perbuatan mereka. Karena di dalam dunia politik dan diplomasi, fakta tidaklah memiliki arti. Selain itu, di dalam kerajaan Beltram masih diisi oleh para bangsawan yang ada di pihaknya. Namun dalam kasus Putri Christina, Duke Arbor pun terpaksa harus menggunakan prosedur hukum nasional untuk memprotes kenaikan tahta yang baru saja diumumkan oleh Putri Christina. Dikarenakan Putri Christina adalah pewaris pertama dari kerajaan Beltram. Dan juga jika Duke Arbor sampai melanggar hukum kerajaan ini, maka Duke Arbor akan dicap sebagai pemberontak. Memikirkan ini, Duke Arbor pun menjadi sangatlah kesal. Sementara Rex kemudian bertanya, bukankah Duke Arbor bisa menggagalkan kenaikan tahta Christina? Menjawab pertanyaan ini, Duke Arbor pun mengatakan bahwa tentu saja dia bisa. Karena Duke Arbor memegang 3/4 suara dari bangsawan di kerajaan Beltram. Dan Duke Arbor yakin bahwa para bangsawan itu tidak akan berani berkhianat. Mengingat tidak hanya bisa menekan posisi mereka, namun Duke Arbor juga bisa menghilangkan status bangsawan mereka. Mendengar perkataan Duke Arbor, Rex pun menjadi nampak terlihat tenang. Akan tetapi untuk langkah pencegahan, Rex pun menyarankan untuk menyandera keluarga Conclair. Mengingat Christina pasti akan mencoba untuk melindungi mereka. Belum lama ini, Duke Arbor dan Putri Christina sudah membuat perjanjian ketika mengambil Charles. Akan tetapi, karena Duke Arbor sudah menyerang Restoration dan mencoba membunuh Celia, Duke Arbor akhirnya tidak memperdulikan perjanjian itu lagi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Celia akan kembali ke rumah orang tuanya. Jadi karena itulah Duke Arbor kemudian meminta Charles dan yang lainnya untuk segera berangkat ke sana dan menangkap Conclair bersama keluarganya. Mendengar itu, Charles pun langsung mematuhi perintah itu. Sementara Rex menyuruh Lucy dan Alain untuk pergi ke kerajaan Galar terlebih dahulu. Nampaknya Rex ingin Lucy dan Alain untuk mengambil informasi dari tentara bayaran yang sudah ditempatkan di sana. Dan untuk memuluskan rencananya, Rex memberikan kristal teleport sekali pakai kepada mereka. Sebelum akhirnya mereka pun akhirnya berangkat. Oke, cerita kemudian berpindah di ruang tamu kastil kerajaan Galar, di mana Putri Liliana saat ini tengah duduk di sofa sambil menunggu utusan dari kerajaan Sentos Stella. Tujuan Liliana saat ini adalah mendengar kabar hasil pertemuan antara kerajaan Galar dan Sentos Stella.
Berbeda dari sebelumnya, Masato saat ini sudah menjadi pahlawan baru. Dan karena Masato masih belum menentukan ikut kerajaan manapun, baik kerajaan Galar dan Sentos Stella berniat untuk menariknya. Mengingat hal itu akan sangatlah menguntungkan bagi mereka jika memiliki dua pahlawan di kerajaan. Memikirkan pertemuan ini, Putri Lilia pun menjadi nampak gelisah. Terlebih, kerajaan Sentos Stella ternyata mengirim menteri mereka untuk pertemuan. Yang mana itu berarti kerajaan Sentos Stella sangatlah serius akan hal ini. Dan lalu beberapa saat kemudian utusan kerajaan Sentos Stella akhirnya sudah datang. Dan mereka kemudian melakukan pertemuan pribadi dengan Putri Liliana. Benar saja, pembahasan utama pertemuan antar dua kerajaan adalah tentang pilihan Masato. Namun terlepas dari itu, Raja Sentos Stella ternyata memiliki pesan untuk Putri Liliana, di mana Raja ternyata ingin Putri Liliana untuk bertunangan dengan Masato saja. Sebagai seorang bangsawan, Putri Liliana sudah paham bahwa dia tidak akan memiliki kebebasan. Akan tetapi, Putri Liliana mengatakan bahwa akan ada beberapa masalah jika dia bertunangan dengan Masato. Seperti perbedaan usia Masato yang lebih muda 4 tahun dari usia Putri Liliana. Dan juga Liliana berpendapat bahwa bukankah laki-laki tidak menyukai wanita yang lebih tua 4 tahun dari mereka. Mendengar itu, menteri pun mengatakan bahwa pendapat Putri Liliana tidaklah salah. Akan tetapi, menurut pendapat pribadi dari menteri, dia tidak setuju akan hal itu. Karena istri menteri sendiri ternyata lebih tua 4 tahun darinya. Dan menurut menteri, dia masih bisa hidup bahagia dengan istri serta 5 anaknya. Selain itu, menteri juga berpendapat bahwa Masato sudah memiliki perasaan terhadap Putri Liliana. Dan meskipun Putri Liliana menyangkal bahwa Masato hanya bersikap baik saja, namun menurut menteri, Masato sudah menunjukkan tanda-tanda suka kepada Putri Liliana. Jadi untuk kekhawatiran ini dirasa tidaklah perlu. Akan tetapi, Putri Liliana kemudian menyebutkan kekhawatirannya yang lainnya, yang tak lain adalah Takahisa. Sebelumnya, orang-orang sudah yakin bahwa Putri Liliana pasti akan menikah dengan Takahisa. Jadi Putri Liliana merasa khawatir jika tiba-tiba ada perubahan. Mendengar ini, menteri pun menjelaskan bahwa sebagai putri pertama, pasangan Putri Liliana harus dipertimbangkan berdasarkan kode kerajaan, di mana Putri Liliana haruslah mendapatkan pasangan yang terbaik. Takahisa masih merupakan pahlawan yang penting untuk kerajaan. Akan tetapi dia saat ini menyukai Miharu. Jika saja Takahisa menyukai Putri Liliana, pernikahan antara Takahisa dan Putri Liliana pasti bisa dipertahankan. Namun terlepas dari itu, menteri juga menyebutkan bahwa emosi Takahisa nampaknya juga tidak stabil. Sebenarnya Putri Liliana sudah paham dengan situasi yang terjadi saat ini. Akan tetapi bagi Putri Liliana, Takahisa sudah seperti cinta pertamanya. Dan juga Liliana merasa bersalah jika dia harus tiba-tiba mendekati Masato. Terlebih Masato juga baru saja menjadi pahlawan, yang mana hal itu bisa membuat Masato berpikir bahwa Putri Liliana mendekatinya hanya karena dia pahlawan saja. Memahami ini, menteri ternyata juga sependapat dengan Putri Liliana. Bahkan menurut menteri, raja juga ternyata mengkhawatirkan masalah ini. Akan tetapi untuk saat ini Putri Liliana masih harus bersikap biasa terlebih dahulu dan kemudian bergerak sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun hal itu akan membuat Liliana menjadi merasa gusar. Putri Liliana adalah seorang bangsawan, yang juga berarti dia juga dilahirkan untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan kerajaan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Maaf kalau uploadnya lama, tapi jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe untuk memberikan dukungan. Thank you.